kesempatan hari ini, para tamu serta hadirin sekalian yang saya muliakan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pagi yang hangat ini, kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar perdana Asian Club dengan tema Peluang Bisnis Investasi Rotan 2024. Oleh karena itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi mengenai bisnis rotan, adapun juga aspek-aspek yang harus kita penuhi bagaimana kita untuk berinvestasi tentunya. Sebelum masuk kesempatan materi, izinkan saya menyampaikan acara hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu perkenalan dengan pembicara, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutupan serta dokumentasi. Pada umumnya forum investasi seperti ini tentu cukup penting dan sangat menarik ya untuk para investor ataupun juga calon-calon investor yang ingin mengetahui bagaimana sih bisnis di Indonesia. Terutama kita ini ada namanya rotan ya, yang sangat identik dengan Cirebon, di mana pengrajin Indonesia itu rata-rata dari Cirebon untuk rotannya. Setelah itu kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu perkenalan dengan narasumber. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan bangga memperkenalkan pakar rotan dari Cirebon, yaitu Bapak Suratman. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Suratman. Beliau memiliki pengalaman yang luas akan berbagai wawasan berharga, peluang investasi, dan juga wawasan tentang rotan. Bapak Suratman dipersilakan untuk menyampaikan materi peluang bisnis rotan. Gimana berdiri? Apanya? Sebelum kita masuk ke materi, Bapak coba gimana nih awal Bapak suka sama rotan gitu, tiba-tiba bikin bisnis rotan. Bisa dijelaskan Bapak? Ini bisa. Nggak apa-apa. Iya. Ya baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman di studio dan juga teman-teman di udara ya. Baik, kalau tadi pertanyaan dari Mbak Alia, Ya. Alia kan nama mobil ya? Aila. Nama? Aila mobil. Oh Aila, ya. Jadi kalau misalnya tertarik, saya asli kelahiran di Cirebon, sehingga kalau misalnya dinamakan tertarik, dari kecil kita sudah pada saat sekitar tahun 80 90-an itu belum sekolah aja kita udah lihatnya rotan. Iya. Orang-orang tua kita, tangga kanan kiri itu tuh memang kegiatan harian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu dari kegiatan rotan. Misalnya kayak misal ngerangka atau bikin rangka dari kursi, kayu, meja gitu kan. Kemudian juga nganyam. Nah itu pun sambil sekolah juga saya kerjakan juga kalau libur gitu tuh. Maka liburannya adalah bukan seperti teman-teman yang lain, misalkan liburan kemana. Kalau kita pada saat itu liburan sekolahnya adalah nyari uang di sekitar kita, ada yang nganyam, bikin rangka gitu. Nah itu tuh berlanjut sampai selesai menempuh pendidikan juga, maka lapangan kerja yang paling tersedia paling banyak itu adalah di di industri rotan. Apalagi pada saat itu tuh rotan sangat populer ya, artinya sampai istilahnya begini, kendaraan yang paling muncul pertama kali di Indonesia perselewiran di Cirebon. Dari mulai maksudnya kendaraan yang 2 pintu gitu, 2 pintu bukan mobil bak. Ya, tapi ini mobil-mobil yang kayak di luar negeri itu, mobil sedan atau mobil mewah lainnya, itu munculnya di Cirebon dulu pada saat itu tuh ya. Sehingga banyak istilahnya
orang-orang pribumi atau bahkan orang-orang dari luar yang memang bergerak di rotan dan mendapatkan manfaat yang cukup banyak. Nah, itu mungkin ya kenapa misalkan sekarang saya sampai hari ini saya masih di rotan. Sehingga kalau misalkan ditanya pakar, ya semua industri rotan udah saya pernah alami semua dari mulai nganyam, kerja ikut sama orang Amerika tahun 98, kemudian 2002 ikut sama perusahaan dari Prancis, sampai 2010 sampai 2013 saya di Prancis selama 3 tahun. Dan 2014 ya, 2014 saya pulang ke Indonesia, itu pun saya balik lagi ke industri rotan dan keliling dari mulai Aceh sampai ke Sulawesi. Dan judulnya sama, rotan juga. Sehingga kalau misalnya boleh dibilang bahwa saya keliling dunia bisa jadi, mungkin sepersekiannya keliling Indonesia, judulnya rotan. Ya kira-kira gitu. Ya, kemudian saya sedikit gambar apa namanya? Mohon maaf. Saya cerita unit bisnis yang saya kerjakan sekarang. Kalau misalkan dulu kita di di industrinya, sekarang kami bersama rekan-rekan membuat sebuah unit usaha, yaitu untuk mensupport para eksportir. Karena selama ini yang menjadi permasalahan mereka ketika melaksanakan atau mendapat kontak dari customer, permasalahannya adalah bahan baku. Kadang-kadang istilahnya mereka tuh bilang begini, saya mau kontrak, bahan baku nggak ada, mahal pun kita beli. Nah, saya lihat di sini ada peluang yang cukup bagus, maka muncullah Ratan Store yang pada saat itu pengen membantu para eksportir untuk mengakses bahan baku sebanyak mungkin. Bahkan Ratan Store ini suplai bahan baku di 3 wilayah. Misal di dunia rotan itu dikenal ada 3, misalnya rotan Sumatera, rotan Kalimantan, dan rotan Sulawesi. Nah, kita punya semuanya. Banyak para eksportir itu kadang-kadang dia pengen mendapatkan bahan baku itu 1 orang, tapi nggak pernah bisa dapat. Karena apa? Penjual bahan baku Sumatera beda orang, penjual bahan baku Kalimantan juga beda orang, penjual dari Sulawesi juga beda orang. Sementara saya merasakan pada saat bersentuhan dengan mereka itu pengennya mengakses ke 1 orang saja cukup. Kita bayangkan pada saat itu belum ada mendapatkan akses yang seperti ini ya. Maka berdasarkan pengalaman saya yang keliling, kita memang perlu mengadakan sebuah unit usaha yang lengkap gitu. Sehingga pabrik itu dia datang hanya kita cukup 1 tempat saja. Nah, alhamdulillah Ratan Store ini tidak salah kalau kita membuat unit usaha yang bisa diakses oleh para teman-teman eksportir seluruh unit usaha. Ya, oke suaranya ya. Ya, baik, kita mulai di ini sekedar gambaran slide saja. Nah, ini perusahaan Ratan Store itu di bawah naungan PT Sinergi Caruban Nusa. Berdiri pada tahun 2017. Bisnisnya adalah pusat bahan baku rotan, kemudian juga kita melakukan pelatihan weaving, kemudian juga pemanenan rotan dan bahan baku yang memiliki sertifikat. Sebentar lagi kita akan memiliki bahan baku rotan yang bersertifikat. Ya. Nah, alamat gudang kami ada di Jalan Muhammad Ramdan, Blok Rahmat Gading, Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang. Atau misalnya dibikin gampangnya,
itu dekat dengan Balai Desa Bawang Kidul. Nanti setelah itu ada plang warna kuning, ambil kanan aja. Ya, lanjut. Nah ini visi kita menjadi perusahaan yang memiliki apa namanya semangat eco friendly, memelihara lingkungan karena memang isu ini paling seksi untuk luar negeri. Makanya kita mulai memberikan pelatihan atau bahkan kita akan segera memiliki rotan bersertifikat untuk mendukung program-program dan apalagi sekarang Uni Eropa sudah menandatangani namanya anti deforestation regulation atau undang-undang anti deforestasi. Nah, itu tadi visi, kemudian misi kita adalah menyediakan bahan baku, rotan yang berkualitas dan sebagai partner juga. Kemudian apa namanya menjadi mitra yang paling strategis buat teman-teman UKM sehingga nanti diharapkan tidak akan ada lagi para pelaku ekspor di bidang usaha rotan ini mengeluhkan apa namanya ketersediaan bahan baku. Ya, lanjut. Nah, nilai-nilai perusahaan kita karena ini adalah kita perusahaan lokal banget. Kalau misalnya bilang Indonesia banget, rotan itu udah Indonesia banget gitu. Apalagi apa namanya dunia tahu bahwa rotan hanya ada di Indonesia, kurang bangga apalagi. Rotan di Indonesia paling lengkap ada sekitar 600-an kurang lebih, walaupun baru terekspor cuma 31, kita masih memiliki cadangan yang paling apa namanya yang masih banyak untuk bisa diekspor. Tapi apa sementara saat ini masih baru 31. Nah, kita apa nilai perusahaan ini gotong royong, ramah lingkungan, kemudian sehat, inovasi, teknologi juga kita makanya apa namanya dengan anak-anak muda yang bergabung dalam perusahaan kita, maka teknologi kemudian apa inovasi-inovasi melalui apa namanya digitalisasi itu sudah sangat erat dengan kita. Walaupun boleh dibilang masa muda saya mungkin sudah lewat sedikit ya, tapi tim-tim kita ini anak-anak muda yang mereka lah yang akan apa namanya memberikan nilai tambah terkait dengan digitalisasinya. Ya, lanjut. Nah ini kita awalnya berdua apa namanya partner saya Pak Bambang Setiawan sebagai direktur ini lulusan ITB, anak muda di bawah saya ya. Kemudian beliau juga asli orang Cirebon sama seperti saya, bahkan beliau juga lahir di tengah-tengah rotan kalau bilang begitu. Karena di Bakung itu merupakan salah satu sentra penting juga. Kalau dulu misalnya daerah Tegawangi sebagai sentra rotannya, sekarang sudah bergeser ke utara. Nah, utara itu ya Bakung, Mayung dan sekitarnya. Nah, kemudian saya sendiri karena saya juga ibaratnya apa ya, lahir pelaku paling lengkap di rotan itu. Apalagi perjalanan saya kemana-mana memang berasal dari rotan juga. Ya, kemudian lanjut. Nah ini foto-foto apa namanya ini foto saya dengan Pak Bambang pada saat kita rapat, kemudian teman-teman tim di Ratan Store dan bawah ini dengan salah satu partner kita dari Kalimantan. Ya, ini foto-foto proses-proses pemuatan dan penyimpanan kita. Lanjut. Ini struktur organisasi Ratan Store saya pimpin sebagai direktur utama, kemudian Mas Bambang direktur yang bawahi administrasi keuangan, departemen transformasi, akunting, properti dan bawahnya. Kemudian saya lebih ke apa namanya departemen strategis, pengadaan, mekanisasi itu misalnya
eee, inovasi terkait dengan penemuan-penemuan baru. Misalnya kalau di daerah, memang kadang-kadang saya juga merasa bahwa ini sebuah suatu dilema ya. Kita pengen dalam prosesnya itu, sistemnya pakai mesinisasi gitu. Otomatis di balik mesinisasi, yang akan terjadi adalah hilangnya tenaga kerja yang diganti oleh mesin. Ini pernah saya kerjakan untuk mencuci rotan di daerah, kita pakai mesin. Sedangkan, teman-teman di daerah yang masih bergantung kepada proses rotan, ini kurang lebih bakal akan tergeser oleh satu mesin tuh paling sekitar, 200 ibu-ibu yang bagiannya bakal terganti oleh mesin. Maka sampai hari ini masih, kita masih mempertimbangkan apakah, selama masih harganya masih bisa dicapai, masih bisa mampu dibeli dan, teman-teman di eksportir juga masih, masih dapat bagian, mungkin nantilah karena kita juga, reformasi atau mekanisasi atau, ini juga kita mempertimbangkan teman-teman kita di daerah juga, jangan sampai hadirnya mesin malah mereka kehilangan pekerjaan juga. Ya, kemudian nah ini salah satu, eee, bahan baku yang kita punyai mulai dari rotan Sumatera, rotan Kalimantan dan, dari Sulawesi. Misalnya kayak Manau, Manau ini dari dari Sumatera. Dia ada dari mulai ujung Sumatera, Provinsi Aceh sampai ke Lampung. Ini yang paling, favorit untuk perusahaan-perusahaan yang high end produknya ya, yang jual-jual produk-produk yang berkualitas. Kemudian ada Jawit, Soft biasa di Kalimantan, Kor. Kor itu, rotan yang sudah dikupas, Lesio dan lain sebagainya. Tapi intinya seluruh proses bahan yang ada di sini itu adalah meliputi dari atau sumber bahan bakunya itu dari 3, kepulauan tadi. Lanjut. Nah, ini salah satu target atau, menjadi perhatian utama kita. Dulu saya ingat ya, kenapa muncul, gambar seperti ini, tahun 2005 atau sekitar tahun itu, ketika saya jualan ke Eropa, yang ditanya itu bukan kira-kira ini tebak-tebakan ya, kalau misalnya saya datang jual rotan, kira-kira yang ditanya apa? Kira-kira yang ditanya apa? Pasti apa? Rotannya dan paling harga. Harganya berapa? Enggak. Ini pertama kali pengalaman saya kaget juga, yang ditanya itu mereka apa, "Ini Suratman jual rotan dari hutan, bahan baku?" "Iya." Yang dia tanya pertama kali itu bukan harga, saya pikir saya udah seneng nih, saya bakal ketemu sama konsumen, bakalan ditanya harga. Ternyata tidak, yang dia tanya itu orang hutannya, itu dikemanain katanya. Ini kaget juga, ini orang jualan apa mau nanyain monyet gitu, atau nanyain orang hutan. Tapi itulah ya akhirnya saya sadar bahwa kesadaran, eee, yang di belahan sana, di konsumen, itu tidak hanya peduli masalah harga, kualitas barang dan segalanya, tapi mereka memikirkan kita menjual produk itu apakah merusak hutan apa enggak gitu. Makanya mereka menanyakan, kalau misalkan rotannya dibabat habis, ini habitat aslinya ini kemana? Kenapa mereka nggak nanya ular kemana gitu ya. Nah, tapi identik hutan, di Kalimantan ini adalah karena memang populasi orang hutan ini udah mulai berkurang karena apa? Pembalakan yang besar-besaran. Padahal rotan itu komoditi yang paling tepat menggambarkan kita menggunakan, furnitur dari rotan, tapi kitalah yang paling bisa menjaga alam. Buktinya dari mana? Rotan itu adalah produk hutan non kayu. Kalau kayu memang sudah dilarang kan, nanti masa pengundulan hutan. Kalau rotan itu adalah hasil hutan non kayunya.
Bahkan kalau misalkan di hutan itu terlalu rapat rotannya, itu juga akan mengganggu ekosistem di bawahnya. Kenapa? Di bawahnya tidak akan mendapatkan pencahayaan cukup sehingga mengganggu proses pertumbuhan dari mikro atau tumbuhan yang di bawah. Maka rotan merupakan salah satu produk yang kita anggap saling memberikan hubungan bisnis mutualis apa namanya benefit mutualismenya saling saling memerlukan. Kita manfaatkan rotan tanpa merusak hutan, kemudian habitat atau ekosistem di sekelilingnya juga mendapatkan perjalanan yang cukup. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian ini salah satu apa namanya menggambarkan salah satu orang terkaya di Indonesia itu dia bergerak di sektor kehutanan. Kalau beliau di kayu, kalau misalnya kita di rotannya. Dulu kayu menjadi salah satu apa namanya komodi yang seksi pada saat itu. Tapi hari ini produk hutan non kayu salah satu di antaranya adalah rotan yang menjadi sektor yang seksi ya. Dan lanjut. Nah ini informasi sekitar pergerakan rotan sampai hari ini semua juga kita tahu bahwa rotan Indonesia itu yang paling besar. Bahkan mungkin bila dibilang sekitar apa namanya 90% rotan rotan apa di dunia itu berasal dari Indonesia. Nah ini teman-teman di asosiasi juga akan menargetkan apa namanya ekspor rotan produk jadi sekitar 5 juta 5 miliar kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sekitar 5 miliar US dollar. Nah ini yang sudah tercapai, kita mendapatkan data dari 2014 ada 96 juta, kita 1 triliun, kan 36%. Hari ini 80% produksi Cirebon, karena memang Cirebon ini, sebenarnya Cirebon itu nggak sendirian. Sentra industri kita selain Cirebon itu ada Solo dan Surabaya, tapi mereka nggak terlalu banyak di bawahnya. Yang paling gede emang Cirebon. Cirebon itu data terakhir saya terima, ekspor aktifnya itu sekitar 235 ekspor aktif, besar kecil. Ya, cukup lumayan banyak juga kan apa namanya untuk wilayah Cirebon. Ya, next, Mas. Nah, ini apa namanya penjualan kita bisa lihat dari grafik. Dia ada apa namanya di Januari dia naik, kemudian di Februari itu biasa. Kemudian permintaan-permintaan dan kita lihat di bulan Desember tuh naik ya. Ya, dari grafik ini kita kelihatan kan bahwa apa namanya bisnis biasa ada naik turun, ada masanya. Tapi artinya sepanjang tahun kita ini cenderung naik. Bahkan kita tuh masih belum bisa memenuhi permintaan ekspor karena banyak faktor. Salah satu di antara itu adalah kelangkaan bahan baku. Bayangkan apa namanya saya pikir kita bergerak di usaha sektor yang sangat prinsip yang sangat krusial. Kenapa? Banyak teman-teman kita di sini yang ketika dia mendapatkan kontrak dari customer luar negeri, dia tidak bisa memenuhi kontrak itu. Kenapa? Tidak mendapatkan akses bahan baku yang cukup. Padahal Indonesia memiliki apa namanya 80% rotannya itu dari Indonesia. Yang saya dengar masa kita kalah sama luar negeri yang mereka nggak memiliki rotan gitu tuh. Ya, harusnya kita menjadi apa namanya jagoan. Makanya di sini saya rasa kita sudah di tempat yang tepat untuk memberikan apa namanya kontribusi yang terbaik untuk teman-teman eksportir yang ada di Indonesia. Lanjut Pak. Nah ini sales yang sudah kita kerjakan dari tahun 2001 sampai 2004 sampai hari ini, kelihatan grafiknya 2001 2002. Pada saat itu kita agak ada penurunan karena Covid pada saat itu ya. Tapi kemudian pasar tetap bergerak, dia tetap membutuhkan apa pun itu, dan selama
dekorasi rumah dan segala tetap mereka akan membeli. Kemudian kita naik di 2003 sampai 2004 kita naik makanya. Bahkan saya optimis bahwa apalagi sekarang di Eropa sudah satu kabar yang sangat mengembirakan buat kita semua itu adalah ketika Eropa sudah menerapkan undang-undang anti deforestasi. Itu kalau nggak salah sudah ditandatangani 14 Maret atau April tahun lalu. Dan ini menjadi buat kami, buat kita ini yang bergerak di industri sektor perhutanan ini, vitamin baru ini. Kita di usaha yang tepat yang memberikan kontribusi yang terbaik untuk program Uni Eropa dan juga pemerintah kita. Kita memberikan dampak manfaatnya yang cukup banyak, misalkan rotannya tereksplorasi, kemudian kita juga menjadi salah satu pelaku untuk menggantikan teman-teman kita di daerah yang tadinya mengambil kayu untuk kehidupan ekonomi mereka, kita gantikan dengan sektor rotan. Ya, lanjut. Nah ini salah satu permintaan kita bisa lihat bahwa biru itu adalah permintaan pasar yang sampai hari ini kita masih belum bisa memenuhi. Kadang-kadang kontrak pun kita juga masih belum bisa memenuhi juga, karena memang permintaan dengan kendala-kendala di daerah juga masih ada. Artinya permintaan permintaan dari teman-teman kita di industri itu masih cukup tinggi. Sampai hari ini kita hanya bisa hanya berapa ya? Kita 2/3-nya aja kita bisa terpenuhi. Artinya peluang ini nih masih sangat terbuka lebar. Ya, lanjut. Nah ini kira-kira perbandingan bulanan permintaan supply dengan yang bisa kita supply dari Ratan Store. Pemain saya tahu bahwa bisnis ini bukan bisnis baru. Sebelumnya juga banyak yang bahkan ada yang gede-gede juga. Tapi saya optimis yang paling lengkap itu hanya Ratan Store. Karena mereka gede-gede itu hanya satu wilayah, misalkan mereka tuh supply-nya hanya rotan-rotan yang dari Sumatera saja. Mereka nggak jualan juga, nggak menyediakan juga rotan dari Kalimantan dan Sulawesi. Sama pun juga yang dari Kalimantan, dia tidak menyediakan rotan dari Sumatera atau Sulawesi. Yang Sulawesinya sama. Dan saya optimis ini paling lengkap, sehingga nanti teman-teman industri itu akan lebih mudah untuk mentransaksikan kebutuhan mereka itu di hanya satu perusahaan kita. Ratan Store, apa yang mereka butuhkan tersedia di kita. Kita hanya perlu menambahkan dari teman-teman yang tertarik untuk bergabung di kita itu untuk meningkatkan atau menutupi kebutuhan dari demand yang begitu masih tinggi ini. Ya, kira-kira begitu. Kemudian lanjut. Nah, ini juga sama perbedaan supply masih peluangnya masih begitu cukup tinggi. Lanjut. Nah, ini perbandingan yang masih belum terpenuhi dan yang sudah berhasil kita serap. Nah, ini kan kelihatan jenis ada sekitar 8, sebenarnya kita masih ada juga kita kalau nggak salah ada sekitar 100 jenis sebenarnya. Kita hanya tampilkan hanya sebagian saja produk yang memang cukup laku dan cukup banyak diperjualbelikan. Ya, kalau yang kayak misalkan untuk kayak lesio antik apa segala macam, kita sampai pada sekitar 100 jenis kalau nggak salah. Kita 100. Nah, ini salah satu 8 komoditi yang paling populer di di kalangan industri rotan. Nah, lihat permintaan dari satu untuk mano saja, permintaan belum terpenuhi sampai 3 miliaran. Yang supply yang belum terserap masih ada 10. Ini nih peluang yang bisa kita tangkap dari data yang kita punya antara permintaan, gap dan peluang bisnis yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ya.
Ini salah satu contoh ya, apa namanya, contoh permintaan apa namanya, Manau. Lanjut. Ini data kita dari tahun 2002 dan 2003. Ternyata mulai masalah cash, kemudian inventory dan segala macamnya. Ini data perusahaan kita. Lanjut. Nah, ini adalah pendapatan yang sudah kita kerjakan lengkap, juga bisa dilihat sini dari mulai biaya operasional, kemudian juga keuntungan dan segala macam, kita bisa lihat sini. Ya, ya demikian apa yang bisa saya paparkan di situ. Lihat cukup jelas bahwa peluang di bidang industri rotan skupnya cukup luas. Ini skalanya adalah kebutuhan dunia, karena sampai hari ini Eropa dan Amerika dan benua lain tetap memerlukan, atau bahkan mereka tuh sangat mendambakan produk ini bisa tersedia di apa namanya, di sekitar toko mereka, karena inilah salah satu produk yang memiliki nilai tambah ramah lingkungan. Kalau yang lain ada kayu sudah semakin sulit sekarang, tumbuhnya lama, pemanfaatannya besar-besaran, apa ini, penggundulan hutan. Nah, akhirnya saya punya jargon ke customer bahwa ketika Anda masih gampang menemukan produk berbahan baku rotan, artinya hutan apa, rainforest atau hutan tropis itu masih ada. Mungkin apakah kita bisa menjaga 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun lagi, kita nggak tahu. Kalau misalkan apa namanya, di Eropa, di Amerika sudah tidak ada furnitur atau home decor yang berasal dari rotan, artinya apa? Hutan apa namanya, hutan tropis sudah tidak ada lagi. Itu sangat bayangkan. Maka sangat tepat sektor usaha kita dengan isu-isu yang lagi seksi pada saat ini, isu mengenai masalah ramah lingkungan, dan yang paling bagus adalah komoditinya di rotan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa namanya, teman-teman yang melihat, menonton, dan bergabung dalam diskusi ini menjadi bagian daripada Rattan Store. Ya baik, ini dari saya itu dulu. Makasih. Tepuk tangan untuk Bapak Suratman. Ya. Ya. Bapak sebelah sini aja. Nanti ya. kita ada sesi tanya jawab nih, Ya, Pak. boleh. Menarik banget nih. Jadi sangat inspiratif ya. Bapak ini seorang pakar ekspor dan juga banyak banget experience yang Pak Suratman miliki ya. Selanjutnya ini kita sesi yang sangat dinanti-nanti, berdialog mengenai peluang dan potensi bisnis rotan 2024. Apalagi fokusnya kita ke Rotan Store nih, kan tadi udah dijelasin ya, keren banget Indonesia gitu kan. Ternyata Indonesia itu sangat bagus ya Pak ya, hutan tropiknya ya, dia bisa tetap ada ekosistem, tidak merusak gitu ya Pak. Baik, yang pertama ada pertanyaan. Iya, silakan berdiri Bapak. Langsung aja Pak. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah Rotan Star untuk menaikkan pangsa pasar selama di tahun ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Suratman tadi ditanyakan oleh Bapak Adi, bagaimana nih langkah-langkah Rotan Store ID untuk menaikkan pangsa pasarnya? Ya. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih Mas Adias pertanyaannya. Saya rasa pertanyaannya apa? Pertanyaannya langkah apa untuk meningkatkan pasar? Permintaan kita sampai hari ini aja masih belum terpenuhi. Kita belum melangkah kepada bahkan kita tuh sebenarnya tahun depan kita akan merubah apa namanya, mindset kita bahwa pada saat berdiri kita menjadi pusat bahan baku rotan terlengkap. Pusat bahan baku rotan terlengkap, karena pada saat itu kita bicaranya hanya komoditi yang akan diserap oleh industri rotan.
Saya pernah, pada saat sekitar mungkin, ketika saya ikut, terjun di community development di NGO Pupuk, eee, di situ saya melihat bahwa ternyata rotan itu bisa dipakai untuk industri yang lain. Misalnya industri, panel, ya yang dia misalkan menggantikan posisi untuk bed yang dilaminasi, kemudian atau kebutuhan seperti meja kain laminasi, ternyata bisa juga. Kemudian, saya pernah bikin produk dari, pensil dari rotan, karena pada saat itu tuh, konsepnya bahwa saya pengen punya produk yang ramah lingkungan, yang posisinya tuh menggantikan kayu, ternyata bisa, artinya kalau misalkan, masih banyak, potensi yang sebenarnya belum kita tergarap. Bahkan yang sekarang aja nih, Mas Adi ya, kayaknya pasar yang lag atau misalnya yang belum bisa penuhi aja masih cukup banyak. Belum lagi kalau misalnya kita sudah mulai, kita sudah, mau melangkah lebih jauh, kita branding kita adalah bahan, bahan baku pengganti juga. Selama ini kan kayu menjadi, bahan yang sangat favorit di rumah ya. Nah, kita pengen menggantikan kayu itu dari rotan. Untuk kebutuhan industri rotan aja kita masih, banyak kekurangannya untuk mensuplai mereka. Ditambah lagi kalau misalnya kita lari ke industri yang lain. Nah, tapi begitu besarnya karena, tantangan terbesar kita adalah memberikan, alternatif produk kepada masyarakat yang tadinya itu dari bahan baku tradisional seperti kayu, atau karet, atau sintetis dan plastik dan segala macamnya, kita akan sediakan dalam bentuk, bahan baku dari rotan. Nah, itu akan bicara lagi pangsa pasarnya akan lebih luas lagi, Mas Adi. Kita untuk saat ini, untuk kebutuhan industri rotan aja masih belum terpenuhi. Jadi jangan khawatir, kita hanya perlu kasarnya begini, market nggak usah kita sentuh deh, kita hanya pikirin gimana cara meningkatkan omset kita, dengan apalagi dengan hadirnya teman-teman yang tertarik untuk join, ini bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Apalagi kalau kita sudah mulai lari sama Mas Bambang, ayo kita mulai lari ke bahan baku atau, eco friendly raw material. Sekarang kan isunya udah seperti itu kan. Nah, kira-kira gitu Mas Adi. Mudah-mudahan jelas ya Mas Adi ya kira-kira ya? Ya, masih. Tepuk tangan untuk jawabannya. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa ada yang ditanyakan? Ya baik, Mas Rido silakan. Waktunya, saya ingin menanyakan tadi kan terkait untuk rotan itu sendiri kan banyak sekali ya permintaan dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat. Nah, yang saya tanyakan tuh bagaimana sih strategi marketingnya rotan store ini untuk bisa mencapai memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki masyarakat dan bisa mempertahankan dengan branding rotan store-nya itu sendiri. Strategi marketingnya itu. Baik, sudah. Jadi pertanyaan kedua datang dari Mas Rido. Itu bagaimana tuh Pak strategi marketingnya untuk tetap stabil dalam tetap brandingnya ya eco raw material itu, eco friendly raw material. Terima kasih. Ya baik, makasih Mas Rido. Waduh ini pertanyaan ini kelasnya kelas profesor ini. Saya praktisi dari ini aja, dari cara jualan. Kalau kita kan, strateginya apa? Sebenarnya simpel aja lah kita, mereka tuh butuh apa, kita buat. Mereka butuh jenis bila perlu, mereka butuh, rotan misalkan segitiga, kita buatin permintaan mereka. Nah, kalau misalnya strategi untuk bisa dikenal di masyarakat, sekarang ini kan mungkin, banyak teman-teman tuh sifatnya tuh konvensional ya, tradisional datang lihat gitu. Nah, dengan hadirnya anak-anak muda di, di perusahaan kami, ini akan menjadi pembeda. Mereka lah yang akan memberikan, nilai tambah, misalkan adanya, aplikasi,
kemudian apa namanya, marketing digitalnya juga kita jalan juga. Nah, inilah yang menjadi, apa namanya, nilai tambah bahwa kita dengan anak-anak muda ini banyak memberikan kontribusi sehingga walaupun umur kita, belum terlalu tua, tapi saya optimis mungkin bisa cek di mana-mana Rattan Store paling utama, kira-kira begitu. Ya, nah kalau di daerah dengan pengalaman saya yang banyak berkeliling selama hampir sekitar 11 tahunan ya, 11 tahun itu keliling daerahnya aja Mas. Jadi saya optimis banyak teman-teman kita di sana juga masih, apa namanya, belum terkonek dengan kita di sini juga. Makanya kehadiran dari teman-teman investor ini untuk membantu, apa namanya, gap antara permintaan, gap antara, ketersediaan bahan baku di alam, sehingga menjadi, tumpuan buat masyarakat di daerah. Ya kira-kira gitu ya Mas ya. Yuk makasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Suratno yang sudah menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, silakan Bapak Nurun ya. Silakan diri Pak. Ya. Terima kasih datang dari Bapak Nurun ya. Ini bagaimana nih Pak hambatan-hambatan yang saat ini sedang dijalani dan sekiranya kita harus move on dari hambatan itu. Ya, terima kasih. Ya, hambatan kita adalah yang lawan dari pikiran kita. Apa misalnya? Kita konsepnya eco-friendly. Ada sebagian, kita coba kalau misalnya saya tanya ya misalnya, ini masalah hambatan kita nih. Kira-kira, di rumah Mas Nurun ada nggak rotan alam? Kursi, meja? Nggak ada. Nah, ini nih. Nah, ini menjadi, salah satu hambatan kita, kok kenapa kita di Indonesia saja belum seperti, apa namanya, saudara-saudara kita yang di Eropa dan Amerika. Mereka membeli suatu produk, itu mereka memikirkan produk ini diperoleh dari alam atau sintetis. Kita semua tahu bahwa namanya sintetis, produk yang apa, responsibility material, misalnya kayak ini kursi dari mana, kain dari apa, plastik. Apakah dia bisa dihancurin oleh alam? Enggak. Makanya, apa namanya, saya pernah punya pengalaman begini Mas, ini masalah mindset atau, apa namanya, bagaimana mereka kehidupan sehari-hari. Ketika kita buang sampah, kita kantongin ya, saya sampah. Tapi waktu itu saya makan pisang, teman saya bilang, "Saya kantongin aja pisangnya, kulitnya nih." Teman saya bilang, "Ah, buang aja." Sini kan nggak boleh buang. Kalau misalkan itu masih nature fiber atau serat alam kamu buang di apa namanya, di sekitar pohon, itu jadi pupuk katanya. Itu sekelas masyarakat biasa saja, udah seperti itu. Kalau kita semua di sini apa yang terjadi? Semua buang. Tapi artinya di situ ada kesadaran bahwa, mereka memikirkan alam. Maka eco friendly itu adalah musuhnya atau hambatannya adalah kita memberikan, apa namanya, bergerak di sektor yang dinamakan sebagai eco friendly, kita, bukan termasuk dalam, deforestasi atau pembalakan, kita, termasuk sektor yang, cukup tepat gitu. Hambatannya adalah masyarakat yang belum bisa memahami konsep ramah lingkungan. Misalnya, saya langsung misalkan, apakah di teman-teman sudah menggunakan, furnitur atau bahan,
atau misalkan alat-alat dari bahan baku rotan. Nah, mulai disitulah kita hambatan kita memberikan informasi atau kalau mau edukasi enggak juga ya, artinya kita sharing lah bahwa mulai sekarang lah kita menggunakan peralatan di rumah dari bahan baku yang ramah lingkungan. Kursi dari rotan alam, jangan lagi pakai sintetis lagi, Mas. Dari alam gitu ya. Karena alam kan ketika dia rusak, apa yang terjadi? Dia hancur. Di toko-toko modern saja sudah mulai beralih dari kantong plastik yang tadinya kantong plastik biasa, kemudian ganti ke kantong plastik yang 6 bulan hancur. Sekarang kalau Mas datang ke supermarket dikasih plastik nggak? Kasih. Saya rasa enggak, sekarang udah mulai nggak ngasih. Jadi kegondolan harus kita mulai memikirkan alam. Nah, situlah Mas hambatannya untuk mindset masyarakat yang itu, yang kemudian yang kedua dalam bisnis kita, biasalah kita di sini ada namanya piutang dan itu tuh masih sangat kental dengan komitmennya yang yang harus perhatian lebih mendalam masalah komitmen dengan pembayaran. Mungkin dari saya itu aja hambatan sih, nggak terlalu itu, cuma hanya mindset dengan masyarakat kita sebelum kita harus sampai keluar. Kalau udah teredukasi dengan baik, mereka akan memilih kalau misalkan disodorin 2 produk, satu produk rotan, satu produk sintetis, mereka akan memilih produk dari serat alam. Itu Mas. Jadi mulai dari kita, kalau kita peduli terhadap lingkungan, mulai menggunakan perangkat di rumah, meja kursi dari bahan baku rotan. Saya kira itu, Mbak. Tepuk tangan untuk jawabannya ya. Jadi kita harus ini ya Pak ya, sekarang udah mulai untuk milah-milah ya kalau Iya. misalnya mau beli barang itu harus yang secara misalnya use lagi bisa Iya. digunakan kembali Betul, gitu betul. ya. Iya. Terus juga kalau misalnya untuk barang-barang yang kayak dari plastik dihindari ya Pak ya. Betul, betul. Oh iya baik. Datang dari selanjutnya pertanyaan ketiga. Oh, baik. Mungkin saya ingin menanyakan tadi Pak, karena beberapa kan ini kan peluang bisnis ya Pak ya. Iya. Jadi tadi kan dari kantor mungkin Mas di sini juga tadi yang case-nya contohnya yang tadi itu kan masih menggunakan barang-barang yang bukan dari rotan. Itu menjadi Pak. Nah, kira-kira apa sih yang sudah diupayakan bahwa masyarakat harus tahu kalau misalkan yang tadi kalau misalkan kita dari alam itu bisa diurai kembali atau seperti apa gitu, dan upayanya aja sih Pak. Upaya dalam perusahaan untuk mengasih informasinya itu seperti apa? Baik, terima kasih ya pertanyaan keempat dari Mas Asman Syah ini ya. Jadi bagaimana nih Pak upaya perusahaan untuk memberitahu kepada masyarakat setempat pentingnya menggunakan barang-barang eco-friendly? Ya, terima kasih dari tadi Mas Asman saya. Iya. Ya, ini tadi pertanyaannya apa? Upaya perusahaan Perusahaan untuk memberikan ini ya, artinya begini. edukasi. Salah satu di antara bisnis yang membedakan kita dengan yang lain, kita menyediakan informasi yang cukup. Kalau misalkan yang lain bisnisnya konvensional, dia hanya jual beli tanpa memberikan informasi tambahan, kita di websitenya lengkap. Di situ kenapa tadi ada gambar orang hutan, itu adalah dalam satu rangkaian kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ayo kita mulai beralih. Belum lagi istilahnya iklan-iklan kita nanti di nota apa segala macam, eco-friendly itu menjadi yang biasa harus kita mulai kenalkan kepada masyarakat. Kita beli rotan bukan hanya beli rotan untuk kebutuhan industri mereka, tapi kita selipin juga informasi atau iklan-iklan atau kesadaran masyarakat bahwa dengan membeli rotan sama aja kita memberikan ruang kepada habitat kita di daerah hulu atau penghasil rotan itu tetap hidup. Karena yang rotan yang akan kita ambil itu tidak merusak habitat mereka. Makanya di salah satu informasi di website kita memberikan informasi yang cukup, bahkan termasuk
Mungkin kita salah satu di Indonesia yang mulai sudah berproses, bahan baku rotan kita memiliki sertifikasi kelas internasional. Mudah-mudahan sekitar bulan September kita sudah punya, rotan yang memiliki sertifikat dan bisa dimanfaatkan oleh, rekan-rekan kita di dunia, ya. Kira-kira begitu, Mas, mudah-mudahan, bisa di ini ya. Ya. Tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima. Ya, Hasbi silakan berdiri. Mas ini dong. Tadi kan bertanya Pak. Ya. Tadi kan yang dijelaskan Pak Sulapan menjelaskan market yang terlalu besar dari luar Pak, itu 80% lebih ya. Kenapa sih Pak Sulapan? Oh, di situ kan rakyat Indonesia banyak banget tuh, 20 juta. Kenapa daya tarik rotan di lokal sendiri itu kurang? Apakah dari harga yang tidak bisa bersaing dengan sintetis? Terus kedepannya untuk apakah di Rotatur ada target market untuk kalangan lokal? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan kelima datang dari Hasbi. Ini bagaimana nih, Pak? Kan kita sekarang itu 250 juta orang. Kenapa tapi rotan di Indonesia itu lebih banyak dikeluarin atau produknya dijual keluar tuh? Bagaimana tuh, Pak? Upaya-upayanya untuk kita semua. Kenapa alasannya di Indonesia tuh jarang pakai produk rotan? Ya, terima kasih Mas Hasbi. Ini kembali ke masalah, mindset, teman-teman kita ya. Yaitu tadi seperti pertanyaan sebelumnya, kenapa saya tanya ke Mas Hasbi, di rumah pakai furnitur rotan nggak? Ada. Nah, ini salah satu, agent of change atau agen perubahan. Kalau tadi mengatakan tidak ada, sekarang ada. Berarti artinya generasi muda kita sudah mulai, mulai menggunakan, walaupun mungkin satu ya. Tapi artinya kita, sudah mulai berubah. Kalaupun bangsa Eropa, bangsa Amerika itu, dia memang bangsa yang tua, di Indonesia sudah mulai, kesadaran sudah mulai ada. Dengan apa buktinya? Mulai menggunakan, furnitur mereka di rumah itu dari bahan baku rotan. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan kita juga bahwa di lokal ternyata sudah mulai, sudah ada permulaan daripada nggak sama sekali. Nah, ini, menjadi salah satu, yang harus kita, sampaikan terus-menerus bahwa pemanfaatan produk ramah lingkungan itu menjadi penting supaya apa? Kita juga bertanggung jawab terhadap, keadaan alam di Indonesia. Apalagi Indonesia ini menjadi jantung daripada, jantung daripada, ozon ya. Bahkan, dunia lebih concern lagi kalau misalnya ozonnya, ozonnya, terbuka. Itu indikasinya apa? Bahwa hutan kita sudah berkurang. Makanya mereka paling memiliki dampak, Mas Habib. Mereka tuh paling memiliki dampak paling pertama. Kalau misalnya perubahan iklim di sana tuh iklim tuh dari mulai misalkan tempat saya dulu di Lille, Prancis itu dari mulai musim dingin tuh -14. Kemudian kalau dari tahun ke tahun tuh dia turun. Kita bayangkan bahwa di Indonesia perubahan 10 tahun yang lalu aja Indonesia. Apakah Indonesia atau di kita di Cirebon ini pernah merasakan suhu 40? Kayaknya belum ya. Paling 33 ya Mas ya. 30. Karena 38 biasa kan. Nah, artinya apa? Di situ ada perubahan, iklim yang harus menjadi perhatian kita. Dengan cara apa? Mulai menggunakan, produk di sekitar kita, produk-produk yang ramah lingkungan. Misalnya, kursinya dari rotan alam, jangan sintetis. Kemudian apalagi, tadi masalah belanja, kita tidak menggunakan plastik berlebihan. Dan kita tidak akan kurang terus memberikan informasi atau berbagi mengenai, produk dan kelestarian alam yang berkaitan dengan produk kita, gitu kira-kira Mas Hasbi. Tapi kalau dari segi harga bisa bersaing nggak? Kalau harga itu kan relatif ya, artinya, sama seperti pedagang pada umumnya. Kalau misalnya kita dari 32 ada, kalau misalnya 32 ini sudah dianggap, barang mahal, masih banyak rotan dari 600 itu, masih 500 lebih,
itu rata-rata yang masih memiliki harga ekonomi yang paling bagus. Apalagi di kita di Indonesia itu setengahnya kan harga murah, harga diskon gitu kan. Apalagi kalau misalkan Mas Hasbi kalau udah judulnya sale diskon 70%. Wah, ini makanya iya, bila perlu kita juga akan coba inisiasi produk, apa namanya, dari bahan baku yang kami jual untuk, bisa dikonsumsi oleh warga-warga lokal, misalnya dari, bahan baku yang selama ini belum termanfaatkan gitu, Mas. Jadi nanti harganya itu bisa, punya pilihan dari mulai yang harga ekonomis, bahkan istilah kita mah harganya bukan harga diskon lagi, tapi harganya harga tsunami yang porak-poranda harganya, ya, yang bisa dijangkau oleh teman-teman kita di sekitar sini. Kira-kira gitu, Mas Hanfi. Ya. Tepuk tangan, ya. Terima kasih Bapak jawabannya. Jadi harganya harus harga tsunami ya, Wah, Bu ya ya. itu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya dan Iya. juga materinya yang Ya, sangat terima kasih. bermanfaat. Ini ya, banyak banget insight yang kita dapatkan ya pada hari ini. Semoga nanti kedepannya Rotan Store ID bisa lebih Amin. berkembang Amin, dan amin. juga dapat Amin. ya menyesuaikan permintaan pasar ya Pak ya. Ya, amin, amin. Bapak Suratman terima kasih. Ya, terima Silakan kasih. untuk duduk kembali. Iya, terima kasih. Ya, aduh. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suratman yang sudah mengisi acara hari ini. Tanpa kerjasama dari kita semua acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sebelum saya menutup acara hari ini, izinkan saya memberikan pengumuman. Insya Allah, untuk minggu depan tanggal 8 Agustus 2024, kami akan mengadakan acara seperti SCN Investor Club juga, dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Setelahnya, dengan harapan yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, apabila ada penyampaian dan terdapat salah kata serta kekurangan, saya moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu di acara SCN Investor Club minggu depan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ini dulu. Apa foto? Ya. Toilet di mana? Bapak, punten mic-nya, Pak. Oh, iya. Makasih, Bapak.